Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini. Dan pada kesempatan kali ini di lahan uji coba kami dalam proses budidaya tanaman cabai ya, si Ramos ini kan kawan, itu kondisinya kayak gini kan kawan ya. Tanaman cabai untuk di tempat kami saat ini kondisinya terpantau banyak yang terserang penyakit kuning kan kawan, banyak terserang penyakit kuning. Lalu yang ini untuk tanaman cabainya, kondisi tanamannya itu mengalami keriting ya pada daunnya, yang sebelumnya bagus menjadi agak mengeriting lah kan kawan, kaku. Dan ini saya rasa akan menjadi permasalahan tersendiri dari tanaman itu sendiri, yang menjadikan fotosintesis atau pembuatan makanannya pasti tidak bisa optimal, sehingga hasilnya kurang maksimal kan kawan. Tapi ya saya biarkan begitu saja ya, lihatlah, dipantau hasilnya bagaimana, karena ini masih dalam tahap uji coba atau percobaan membudidayakan di lahan kita. Lalu pada kesempatan kali ini kawan-kawan, yang jelas kita akan membicarakan, kalau kemarin tentang kelemahan pupuk kimia, kalau sekarang adalah tentang salah satu kelemahan pupuk organik. Nah, salah satu kelemahan pupuk organik itu sendiri yang saya ketahui adalah pupuk organik ini mengeluarkan kandungannya itu secara slow release ya, artinya mereka itu mengeluarkan secara lambat, perlahan, tidak secepat dengan penggunaan pupuk kimia. Mengapa demikian? Ya karena dalam proses melepas kandungan tersebut itu, kalau pupuk organik membutuhkan proses yang dimana itu tidak bisa kayak pupuk kimia. Kalau pupuk kimia itu terkena air itu pasti larut ya kan kawan, dan kandungannya ya yang tersedia ya cepat, begitu cepat, karena larutan tersebut cair bersama air yang melarutkan tersebut, sehingga ketika tanaman menyerap dalam bentuk cair sudah larut, tanaman cepat untuk merespon hasil dari unsur hara yang diberikan melalui pupuk kimia. Sedangkan kalau pupuk organik itu butuh proses ya, dimana proses itu dirombak oleh mikroorganisme, yang dimana mikroorganisme nantinya itu akan menguraikan bahan-bahan organik tersebut menjadi bahan-bahan yang siap diserap tanaman dalam bentuk cair ya, entah itu nanti nitrogen, fosfor, ataupun kalium. Dan kan kawan bisa lihat ada berbagai macam bakteri yang sangat mendukung dalam proses penyediaan unsur hara tersebut. Nah, lalu kelemahannya adalah karena ini membutuhkan waktu perombakan oleh bakteri tersebut, otomatis yang terjadi adalah biasanya tanaman itu mengalami perlambatan pertumbuhan di awal-awal proses budidaya. Mengapa demikian? Karena yang jelas perombakan bahan-bahan organik itu dilakukan setelah ya kurang lebih ketika kita baru menanam tanaman tersebut. Nah, karena perombakan itulah yang membutuhkan proses, dan itu biasanya 2 minggu. Nah, itu 2 minggu pertama. Nah, itu selama 2 minggu pertama ketika kita setelah tanam, otomatis yang terjadi adalah tanaman itu pertumbuhannya melambat.
Dan di sisi lain juga ketika 2 minggu pertama itu biasanya akar itu belum menyebar secara luas, sehingga ketika mikroorganisme menyediakan unsur hara bagi tanaman yang kita budidayakan, itu terkadang mereka menyediakan, akan tapi penyerapan akarnya belum bisa secara bagus seperti ketika kita memberikan pupuk cair kepada tanaman dengan pupuk anorganik semacam itu, sehingga istilahnya ya akarnya itu belum bisa mencari lah ya tempat-tempat yang sesuai untuk menyerap unsur hara dari organik, bahan-bahan organik yang tersedia di media tanam tersebut ya, atau yang dikocorkan semacam itu. Nah, ini menjadi kendala tersendiri karena pengalaman kami ketika membudidayakan secara organik menggunakan pupuk organik itu kelemahannya pasti di awal itu 2 minggu pertama yang saya budidayakan ada tanaman sawi, itu tanaman sawinya tidak bisa sebaik dan sebagus ketika kita membudidayakan secara anorganik atau konvensional, karena lambat kan pertumbuhannya lambat, bertambah sedikit. Nanti setelah kondisinya sudah kondisinya 2 minggu up, nah itu pertumbuhannya cepat. Itu yang saya rasakan dalam proses budidaya pertanian secara organik. Nah, kelemahannya di situ. Nah, sedangkan kalau kita menginginkan hal yang bagus ya, langkah paling optimal saya rasa adalah media tanamnya itu dibuat sesubur mungkin, sebaik mungkin, selengkap mungkin, dan sebagus mungkin ya mikroorganisme yang ada di media tanam tersebut, dan diberikan jauh-jauh hari atau katakanlah 2 minggu sebelum proses penanaman. Jadinya nanti ketika proses penanaman, itu waktunya sudah pas, mereka sudah bisa menyediakan unsur hara yang 2 minggu sebelumnya sudah diberikan ke media tanam tersebut. Jadi karena prosesnya itu ya kan yang menjadi lama. Akan tetapi kalau di tempat kami ya, karena memang kita membudidayakannya belum secara organik 100% dan belum bisa mencapai hal yang saya inginkan ya, pertanian secara organik atau alami lah ya di masa-masa kayak gitu ya, pengennya ya full bahan organik. Karena belum bisa mencapai, kita melakukan pertanian secara semi organik. Nah, pertanian secara semi organik ini cocok sekali untuk lahan yang tujuannya untuk mengarah ke pertanian secara organik, tapi lahannya masih dalam kondisi yang begitu rusak, dan itu pun saya saranin melakukan pertanian secara semi organik. Karena dengan pertanian secara semi organik ini memang lahannya dengan diberikan bahan organik secara terus menerus, harapannya itu bisa subur ya, semakin bagus kesuburannya, dan membudidayakan bisa berjangka panjang, dan pupuk anorganiknya ini digunakan untuk menjaga ya pertumbuhan yang kondisinya secara normal ya. Karena kalau kita menggunakan pupuk organik pasti ada penurunan yang signifikan, sedangkan kita memang namanya orang usaha dalam dunia pertanian ini memang menginginkan hasil ya, tapi hasil itu harus dibarengi dengan perbaikan lahan agar dalam proses budidayanya bisa lahan itu maksimal dan berkelanjutan semacam itu. Dan dengan pertanian semi organik ini memiliki kelebihan, yaitu pertumbuhannya bisa setara normal ya dari awal hingga akhir semacam itu. Hanya saja perlu waktu ya untuk menjadi organik. Oke kan itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga mendapat pembelajaran.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.